Nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman semua silakan di chat ya. Kalau ada pertanyaan, insya Allah Kak Fauzi bahas ya, atau Kak Fauzi bahas dari pertanyaan teman-teman semuanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa di awal ini ada soal pemanasan buat kalian ya mengenai sifat elastisitas suatu bahan. Silakan nomor 1 ini teman-teman jawab, coba langsung di chat ya. Kira-kira apa jawabannya? Benda di bawah ini memiliki sifat elastis yaitu karet, intan, nilon, air. Silakan teman-teman dijawab 1, 2, 3, 4 ya. Ini maksudnya soal-soal tipe UTBK gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau ada pernyataan 1, 2, 3, 4 ini, teman-teman harus jawabnya ini ya, harus jawab A, B, C, D gitu ya. Kalau A itu berarti kan 1, 2, 3, kalau B 1, 3, C 2, 4, D 4 saja, dan E adalah benar semua gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman biasakan seperti itu. Oke, ya sudah mulai banyak yang jawab. Oke, sip. Lanjut ya, simpen jawaban teman-teman, simpen dulu. Gak apa-apa, Ajerina 1, 3 bukan Kak? Ya, coba aja dulu ya, nanti Kak Fauzi bahas setelah ini. Berikutnya teman-teman, nomor 2, stres pada kawat yang digantung beban, ya. Ada kawat digantungin beban gitu ya, digantungin benda, diiketin benda. Nah, stres kawat tersebut bergantung pada 1, massa benda, 2, jenis kawat, 3, jari-jari kawat, 4, panjang kawat. Silakan teman-teman, jawabnya apa? Stres. Ya, sudah? Oke. Simpan ya jawaban kalian di nomor 2 ini. Lanjut nih ya teman-teman. Berikutnya ada nomor 3, untuk memperbesar periode sebuah pegas dapat dilakukan. 1, mengganti pegas dengan konstanta yang lebih kecil. 2, memperpanjang pegas. 3, mengganti beban dengan massa yang lebih besar. Dan 4, pindah ke planet dengan percepatan yang gravitasinya lebih kecil. Mana ya kira-kira yang dapat memperbesar periode sebuah pegas? Silakan teman-teman dijawab ya. Nggak ada coret-coretannya, nggak ada hitung-hitungannya, langsung aja di teman-teman jawab memperbesar periode. Nah, oke, Fajar Nur sudah menjawab. Oke, Novita, ya silakan dijawab, nggak apa-apa. 1, 2, 3, 4. Ingat A itu adalah 1, 2, 3, B adalah 1, 3, C adalah 2, 4, D adalah 4 saja, dan E betul semuanya. Seperti itu ya teman-teman. Oke, dah cukup. Nah, simpen nih jawaban kalian. Nanti kita akan koreksi bareng-bareng ya. Nah, Kak Fauzi akan jelaskan terlebih dahulu mengenai konsep atau teori dari elastisitas. Nah, sekarang apa sih yang dimaksud dengan elastisitas, teman-teman? Nah, elastisitas itu adalah kemampuan bahan untuk melawan perubahan bentuk benda akibat suatu gaya. Atau bahasa gampangnya, elastisitas itu adalah kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula. Ya, kemampuan benda untuk kembali ke bentuk semula ketika gaya yang dikenakan pada benda tersebut dihilangkan. Jadi awalnya itu dikenakan gaya, bisa ditarik, bisa didorong, kemudian gayanya dihilangkan. Nah, nanti kalau benda-benda tersebut kembali, ya ada kemampuan untuk kembali ke bentuk semula, maka benda tersebut dikatakan memiliki sifat elastis. Gitu ya teman-teman, gampang banget. Contohnya ya busur panah ditarik ya, yang tadinya lurus, kemudian ditarik melengkung, nah kemudian dilepas gaya tariknya, gaya ototnya, maka panah tersebut kembali ke bentuk asalnya gitu ya. Jadi ya panah tersebut memiliki sifat elastis. Kemudian di dalam kita mempelajari materi elastisitas ada besaran-besaran ya. Di antaranya adalah stres dan strain. Nah, teman-teman perhatikan stres dan strain. Stres atau bahasa lainnya adalah tegangan, dan strain bahasa lainnya adalah regangan. Nah, stres itu adalah sebenarnya hasil bagi ya antara gaya ya dibagi dengan luas penampang. Gaya dibagi luas penampang. Teman-teman ini udah sering banget nih belajar nih F bar A, atau F bar A ini juga disebut dengan tekanan gitu ya. Jadi kalau stres atau tegangan ini umum banget ya, bisa ditarik
ya seperti ini bisa ditarik F-nya atau bisa ditekan sama aja. F dibagi A. F itu adalah gaya, bisa gaya tarikan, bisa gaya dorongan, gaya tekan dan seterusnya. A adalah luas penampang. Luas penampang ini teman-teman ya, misalkan ini suatu kawat nih, bentuknya kayak balok gitu ya teman-teman ya. Maka yang dimaksud dengan A ini adalah luas dari kotak ininya teman-teman ya. Kotak apa nih? Misalkan kalau kita lihat dari samping ya ini teman-teman, kalau kita lihat dari samping, kalau bentuknya kotak seperti ini ya, kalau misalnya dia benar-benar persegi, berarti kita cari aja luas persegi. Nah, kalau dia bentuknya kawat, terus dari luas penampangnya adalah bentuknya lingkaran, maka ya udah kita harus cari luas lingkaran. Luas lingkaran itu apa teman-teman? Luas lingkaran itu adalah PR kuadrat. Nah, jadi ini boleh juga F dibagi A, hanya ganti PR kuadrat. Kalau bendanya berbentuk kawat seperti ini nih teman-teman. Nah, gitu ya. Oke. Jadi A-nya yang dimaksud adalah yang ini teman-teman. Luas dari penampangnya. Oke, PR kuadrat. Silakan nanti kalau mau diekspresikan dalam diameter boleh juga ya. Selain PR kuadrat bisa juga seperempat PD kuadrat, bedanya itu aja. Nah, kemudian regangan ya atau strain itu adalah hasil bagi antara delta L. Delta L ini adalah perubahan panjang. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bendanya ditarik gitu ya, maka di sini terlihat ada penambahan panjang. Nah, kalau penambahan panjang ini kita bagi dengan panjang mula-mulanya, ya panjang mula-mulanya L, delta L dibagi L, maka kita akan dapatkan suatu besaran fisika yang disebut dengan regangan atau strain. Lambangnya E kecil. E kecil sama dengan delta L dibagi L. Kalau ini namanya apa nih Kak? Sigma gitu ya. Sigma kecil. Oke, sama dengan F dibagi A. Nah, kalau stres atau tegangan, ini satuannya Newton per meter persegi. Ikutin aja. Kalau F satuannya Newton, kalau A satuannya meter persegi. Maka nanti satuan dari tegangan itu adalah Newton per meter persegi. Kalau strain nggak punya satuan, jadi kalau delta L-nya dalam satuan meter, kemudian L-nya juga dalam satuan meter, maka ya udah, itu nggak punya satuan, dia cuma angka gitu aja. Ya, stres dan strain. Silakan di SS biar cepat. Oke, sudah. Berikutnya teman-teman, kita lihat grafik keelastisitasan suatu benda. Nah, jadi kalau ada benda kita tarik, kita punya karet gitu ya, kitanya punya karet. Nah, karetnya lagi tergeletak gitu aja di lantai misalkan. Nah, kemudian kita tarik teman-teman. Nah, kita tarik, bisa salah satu ujungnya aja atau di kedua ujungnya kita tarik, maka nanti timbul ya ada besaran stresnya, ada besaran strainnya gitu ya. Nah, ketika kita gambar grafiknya antara stres dengan strainnya, maka kita akan mendapatkan suatu garis lurus seperti ini teman-teman. Jadi karetnya ditarik gitu ya, bisa ke kiri ke kanan, yang satu ujungnya gitu ya, salah satu ujungnya ditarik ke kiri dan ke kanan. Nah, kemudian nanti kita gambar nih, kita plot grafik antara stres dengan strainnya, maka kita akan dapatkan suatu garis yang linear seperti ini. Ya, artinya apa teman-teman? Kalau kita tarik karetnya, maka nanti pertambahan panjang dari karetnya ini mengikuti gayanya. Jadi kalau gayanya lemah, maka pertambahan panjangnya juga lemah. Pertambahan panjangnya kecil. Tapi kalau kita tarik dengan kuat, maka nanti pertambahan panjang karetnya juga semakin besar. Itu namanya ini nih garis yang linear seperti ini. Nanti kalau kita paksain lagi, apa yang terjadi teman-teman? Nah, kalau kita paksain nanti karet tersebut lama-lama akan hilang sifat elastisitasnya. Bahkan nanti kalau udah sampai di titik tertentu, ya udah karetnya jadi putus gitu ya. Karetnya jadi putus. Nah, kita lihat di sini sifat elastisitas. Jadi saat di daerah sifat elastis ini antara tegangan dengan pertambahan panjang gitu ya, itu sebanding teman-teman. Tapi ketika dia sudah melewati batas dari sifat elastisnya, ya maka nanti antara penambahan panjang dengan gayanya itu tidak lagi setara gitu ya, sudah mulai tidak sebanding lagi. Artinya nanti kalau dipaksain lagi lama-lama akan putus gitu ya teman-teman. Nah teman-teman yang harus diperhatikan di sini adalah ternyata kalau kita bandingkan stres dengan strain itu kita dapat suatu angka, kita dapat suatu besaran baru yang disebut dengan apa teman-teman? Ya, disebut dengan modulus elastisitas atau modulus elastis atau modulus yang gitu ya. Nah, dia hasil bagi sebenarnya antara
stress dengan strain, seperti itu ya. Stress dibagi strain. Oke, kalau kita lihat dari persamaannya, modulus elastisitas atau modulus yang ya ini adalah stress sigma dibagi E adalah strain. Nah, jadi modulus yang atau modulus elastisitas stress dibagi strain. Nah, kalau kita masukkan ke persamaan asalnya tadi ya, sigma itu adalah F per A, sigma adalah F per A, kemudian E itu adalah delta L dibagi L, maka kita akan dapatkan persamaan ini, teman-teman. FL per A dikali delta L. Jadi E itu sama dengan F dikali L dibagi A dikali delta L. F-nya adalah gaya, kemudian L adalah luas penampang, L adalah panjang mula-mula, kemudian delta L adalah perubahan panjang. Nah, teman-teman bisa lihat nih, ternyata E itu adalah modulus yang suatu ciri khas gitu ya, suatu nilai yang khas pada suatu bahan. Jadi bahan-bahan yang berbeda tentu akan memiliki nilai elastisitas atau modulus yang berbeda. Ya, jadi teman-teman bisa lihat di sini intan modulus siangnya 1210, baja 200 dan seterusnya teman-teman. Dan ini sangat khas gitu ya, artinya modulus yang 68 ya hanya dimiliki oleh aluminium, nggak punya dimiliki oleh besi gitu ya, dan seterusnya. Jadi ini kayak besaran massa jenis gitu kan. Jadi benar-benar besaran yang hanya bergantung sama bahan aja gitu ya. Meskipun nanti bahannya mau dipotong-potong, dibelah-belah dan sebagainya, maka modulus yang itu tetap sama gitu ya. Nilainya kalau aluminium 68, tulang 14. Nah, modulus yang ini gampangnya adalah tingkat kekerasan juga. Jadi tingkat kekerasan bahan itu boleh kita artikan sebagai modulus yang, atau dibalik modulus yang itu adalah tingkat kekerasan. Jadi kalau intan teman-teman ya 1210 itu besar banget dibandingin dengan nilon ya, atau karet. Karet kecil banget 0,001. Artinya apa teman-teman? Karet itu modulus yang kecil, artinya apa? Dia elastis. Intan gede banget 1210, artinya apa? Dia kuat, kaku, susah ditarik, susah dibentuk istilahnya. Makanya intan tuh bahan yang paling keras teman-teman gitu ya. Nah, jadi kaitannya dengan pertanyaan tadi gitu ya teman-teman, di awal mana di bawah bahan di bawah ini yang memiliki sifat elastis gitu kan? Karet, intan, nilon, air. Nah, karet tadi ada yang nilai elastisnya tuh. Karet ada 0,01, kemudian intan ada gitu ya, tapi gede banget. Artinya apa ini? Kaku, ya bahannya kaku. Kemudian nilon juga ada nih, nilon 3 angkanya. Kemudian air itu tidak ada modulus elastisitasnya. Jadi yang memiliki sifat elastis itu adalah karet dan nilon. Intan keras banget, air nggak ada. Jadi ya teman-teman, oke. Berikutnya stres pada sebuah kawat yang digantung beban, ya. Jadi ada kawat, gitu kan? Ada kawat seperti ini, kemudian digantungi beban. Ya, kita ikatkan bola atau batu boleh seperti ini. Maka stres yang terjadi pada kawat itu bergantung sama apa nih teman-teman? Massa beban, jenis kawat, jari-jari kawat, atau panjang kawat. Tadi ya stres itu sigma itu adalah F dibagi A. F itu apa teman-teman di sini nih? Kalau dalam kasus ini nih ada kawat dikasih beban di ujungnya, maka F di sini adalah gaya yang menarik kawat. Nah, gaya yang menarik kawat apa teman-teman? Gaya berat dari bebannya gitu ya, M dikali G. Nah, dibagi A. A-nya A siapa? Luas penampang kawat ya. Jadi stresnya hanya bergantung sama ini teman-teman, massa beban yang digantung, kemudian A luas penampang dari kawat. Nah, luas penampang kawat tadi udah Pak Fauzi jabarkan ya. A itu boleh diganti pakai rumus luas lingkaran PR kuadrat. Jadi di sini kelihatan bahwa stres itu hanya bergantung sama massa dan jari-jari. Ya, massa dan jari-jari kawat. Seperti itu teman-teman ya. Jadi M dengan R-nya sebanding dengan M dan berbanding terbalik dengan R kuadrat. Seperti itu ya teman-teman. Stres. Berikutnya teman-teman, ini ada hitungannya. Selepas kawat besi panjangnya 1 meter, luas penampang 4 mm persegi, menahan beban 100 kg. Bila modulus yang kawat sebesar 19 kali 10 pangkat 10 Pascal, kawat akan bertambah panjang sebesar ya A, B, C, D, E.
Oke nih teman-teman, gimana caranya? Ya udah kita tulis ya, apa yang diketahui terlebih dahulu. Yang diketahui pertama ini nih teman-teman, 1 meter ini adalah panjangnya si kawat. Nah, kita tulis deh, diketahui L 1 meter. Kemudian luas penampang berarti lambangnya A ya. 4 mili, 4 milimeter persegi. Nah, ini kita ubah dulu ke dalam meter ya. 4 kali 10 pangkat berapa teman-teman? Mili itu berarti minus 6 meter persegi. Kemudian apalagi massa beban M 100 kilogram. Kemudian modulus yang gede gitu ya. Atau buku lain juga ada yang nulis Y besar, silakan aja. 19 kali 10 pangkat 10 Pascal. Ya udah, kawat akan bertambah panjang sebesar, nah yang ditanya itu adalah ini teman-teman, delta L-nya berapa gitu ya. Ya udah, kita masukkan aja dalam persamaan modulus elastisitas, modulus yang tadi nilainya E sama dengan apa? F dikali L gitu ya, dibagi A dikali delta L. Nah, ini tinggal kita masukkan aja angkanya nih, udah ada semuanya nih. E-nya adalah 19 kali 10 pangkat 10 sama dengan F. F di sini adalah gaya. Gaya apa nih yang menarik beban? Nah, yang menarik kawat. Nah, F di sini adalah gaya yang menarik kawat adalah gaya berat gitu ya. Jadi F di sini adalah M dikali G. Nah, M-nya berapa teman-teman? M-nya adalah 100, G-nya 10 gitu ya. Jadi langsung Kaposi taruh di sini aja, M-nya 100 kilo, kemudian G-nya 10, ya panjangnya 100 kilogram, ya kemudian G-nya adalah 10, kemudian dikali L. L panjang kawat 1 meter. Dibagi A, A-nya ini 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali delta L. Ya udah, maka delta L itu adalah pindah tempat aja teman-teman. Ini atasnya jadi 100 kali 10, 10 pangkat 3 per, nah ini kali ini aja nih ke bawah ya. 4 kali 10 pangkat minus 6 dikali 19 kali 10 pangkat 10 teman-teman. Oke, jadi delta L-nya adalah 10 pangkat 3, ini 4 kali 19, berapa teman-teman? 19 kali 4 berarti 76 gitu ya. Dikali 10 pangkat, berapa tadi jadinya? 6 plus 10, jadinya 4 gitu ya. Oke, ini kalau kita hitung 1 dibagi 76 itu adalah tadi 0,0 berapa tadi? Kita hitung 132. Nah, 1 dibagi 76 itu adalah, teman-teman bisa buktikan 1 bagi 76 itu adalah 0,0132 kali pangkatnya naik yang tadinya 3, terus di bawah plus 4 naik jadi min 4. 3 dikurang 4 jadinya min 1. Nah, ini satuannya meter gitu ya teman-teman. 0,00132 meter gitu ya. Nah, di opsi jadiin mili, berarti tinggal dikali 1000 aja ya. Dikali 1000 berarti 1, 2, 3. Nah, 1,32 milimeter. Oke teman-teman, jawabannya yang C. Silakan di SS, silakan ditanyakan kalau ada yang kurang dipahami. Kak, dari Diva, Kak berarti cara cari F sama aja ya, cari W di gaya ya. Ya, jadi untuk soal-soal seperti ini gitu kan, jadi kalau ada kawat besi, ceritanya mirip kayak tadi nih kondisinya, ya, ada kawat besi digantung beban gitu ya. Nah, maksud dari F di sini itu adalah gaya yang menarik kawatnya. Nah, gaya yang menarik kawatnya tidak lain adalah gaya beratnya gitu ya. W M kali G. Nanti kalau di sini ada tangan orang gitu narik, nah udah langsung F-nya gaya tarikan. Dalam hal ini itu setara dengan W gitu ya teman-teman. K itu 10 dari mana ya? 10 mana? Oke. Ini M, ini G gitu ya. Jadi F-nya di sini nih teman-teman, nih Kak Uzi tulis lagi deh. F di sini adalah M dikali G. Masanya 100, G-nya 10 gitu ya, teman-teman. Dikali L, ini L-nya nih 1 meter. Kalau yang diganti L jadi MM bisa nggak? L-nya diganti MM gitu ya.
Nah, gini teman-teman, ini kan rumus atau hitungan tunggal gitu ya. Jadi kalau ini E satuannya Pascal, Pascal itu satuannya SI gitu ya. Maka pastikan ruas kiri, ruas kanan itu satuannya SI gitu ya. Jadi Pascal itu kan satuannya Newton per meter persegi. Nah, teman-teman nggak boleh tuh nanti kalau masukkan ada yang mili gitu kan, ada yang meter, campur aduk gitu satuannya ya. Jadi nggak semudah itu teman-teman. Jangan langsung masukkan kalau di dalam fisika ya. Kalau hitungan tunggal pastikan dulu deh biar aman gitu ya. Satuannya kiri dengan kanan satuannya harus sama. Kalau di sini udah jelas Pascal satuannya. Pascal itu kan Newton per meter persegi, udah S gitu. Maka nanti teman-teman pastikan sisi sebelah kanannya, ruas kanannya FL per A delta L juga dalam satuan apa namanya meter gitu ya, dalam satuan SI. Nah ini kalau hitungan tunggal seperti ini, nanti kalau dalam pembagian atau perbandingan teman-teman, itu silakan aja, nggak wajib gitu ya, nggak wajib harus diganti ke meter, ke sentimeter, dan seterusnya. Tapi itu kalau dalam perbandingan. Tapi untuk hitungan tunggal gini, ya udah biar aman, semuanya jadiin SI aja dulu ya. Berikutnya teman-teman, hukum Hooke. Nah, jadi hukum Hooke ini bicara tentang gaya yang dikenakan ke suatu benda yang bisa atau yang memiliki sifat elastisitas. Jadi hukum Hooke ini membicarakan hubungan antara gaya dengan seberapa panjang benda itu ditarik atau seberapa pendek benda itu bisa ditekan. Ya. Jadi ini hukum Hooke bicara seperti itu, hubungan antara gaya dengan perubahan panjangnya. Kalau ditarik bendanya, oh berarti dia nanti bertambah panjang. Kalau ditekan, oh berarti nanti bendanya akan bertambah pendek. Nah, seberapa besar nanti gayanya? Makin besar, nanti pertambahan panjangnya makin bagaimana. Nah, kita akan belajar di hukum Hooke ini, teman-teman. Ya. Nah, misalkan seperti ini, teman-teman, ada pegas, ditekan gitu ya, ini mula-mula kondisinya seperti ini. Kemudian ditekan nih ya, di kedua sisinya, ya ujung kiri, ujung kanan, atau atas bawah ditekan dengan gaya yang sama F. Nah, ditekan ternyata pegasnya memendek gitu ya, sebesar delta X, atasnya delta X itu, atau tautan juga bisa kita tuliskan delta X. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat dari satu sisi aja gitu ya, satu sisi aja nih, boleh kita lihat dari satu sisi. Ketika kita tekan dengan gaya F, maka pegasnya akan tertekan sejauh delta X gitu ya. Dikasih gaya F, maka pegasnya tertekan dengan atau sejauh dengan delta X. Maka hukum Hooke-nya dapat kita tuliskan seperti ini, teman-teman. F itu sama dengan minus K dikali delta X ya. F ini adalah gaya tekan sama dengan minus K dikali delta X. Nah, K adalah suatu konstanta pegas ya, dan X adalah peregangan ya. Kalau ditekan dia akan memendek gitu ya. Kalau ditarik dia akan memanjang seperti itu ya. F sama dengan minus K dikali delta X. Nah, ini tanda minus ini artinya gaya dari pegasnya itu berlawanan dengan gaya yang diberikan oleh tangan kita. Misalkan kita tekan pegasnya gitu ya, kemudian kita lepas, maka nanti pegasnya akan melawan gitu ya. Nah, kita tekan ke kiri, dia akan melawan ke kanan seperti itu. Kita tarik ke kanan, kita lepas, maka dia akan tarik ke kiri. Nah, jadi ini tandanya negatif, ini hanya menyatakan arah aja ya. Nanti kalau dalam hitungan, teman-teman nggak perlu ya masukkan tanda negatifnya seperti ini. Oke, nah tadi kita udah belajar nilai modulus yang itu adalah E sama dengan F kali L per A dikali delta L. Nah, dari sini nanti kita bisa tuliskan ya, bahwa F di sini teman-teman, itu adalah E kali A dikali delta L dibagi L gitu ya. Jadi dari rumus modulus yang F kita bisa ekspresikan sama dengan EA per L dikali delta L. Dan ini bentuknya sama nih teman-teman ya. F sama dengan EA per L dikali delta L, ini juga sama, F sama dengan K dikali delta X, sama-sama sisi kirinya F, sisi kanannya di sini adalah peregangan atau pertambahan panjang. Jadi kalau kita tulis ini sama nih modelnya, persamaannya sama. Nah gini teman-teman, sama-sama F, sama-sama pertambahan panjang. Oh berarti K itu adalah ini, K adalah EA per L. Apa itu K? K adalah suatu konstanta, namanya konstanta pegas. Kalau ini adalah pegas. Kalau ini karet, maka biasanya lebih umum lagi ya.
konstanta elastisitas gitu ya. Kak, dari Noval, bukannya tadi rumusnya F sama dengan mg gitu ya. Nah, teman-teman, F di sini, F yang tadi rumusnya tadi, betul, dia itu adalah gaya yang menarik kawat gitu ya. Itu sangat khusus gitu, M kali G gitu ya. Nah, tapi dari rumus elastisitas, nah, dari rumus modulus yang kan tadi bisa kita tulis E sama dengan F kali L dibagi A dikali delta L. Nah, dari sini F-nya adalah ini ya. Kita bicara dari rumus ini aja nih, muter-muter E kali A dikali delta L. Jadinya F itu adalah E kali A per L dikali delta L. Sehingga rumusnya, nah ini sama bentuknya dengan hukum F sama dengan K dikali delta X. Nah, gitu ya, sama-sama F, sama-sama delta L pertambahan panjang. Oke, gitu ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau ada pertanyaan silakan di chat aja ya. Tadi ada yang raise hand gitu kan. Oke. Nah, jadi konstanta itu adalah E dikali A dibagi L. Sama maknanya konstanta pegas atau konstanta elastisitas suatu karet itu adalah tingkat kekakuan, kekerasan. Jadi kalau K-nya kecil, berarti dia gampang ditarik tuh. Ditarik dikit aja udah bertambah panjang, udah melar gitu ya. Udah ngaret istilahnya. Ditarik dikit aja udah ngaret. Tapi nanti kalau K suatu bahan, konstanta elastisitas suatu bahannya besar, itu artinya kaku, ya. Artinya bahan tersebut kaku. Teman-teman bayangin aja deh, misalkan pegas yang ada di spring bed dengan pegas yang ada di sistem apa namanya tuh rem, ya, atau yang ada di motor kita tuh, sepeda motor kita. Itu kan beda banget ya. Pegas yang ada di sepeda motor itu kan kaku banget gitu ya. Beda dengan pegas yang ada di spring bed. Yang di spring bed itu benar-benar lentur banget, artinya K-nya kecil. Tapi kalau yang ada di sepeda motor atau di mobil atau yang ada di lokomotif kereta itu kan kaku banget gitu ya. Nah, jadi K-nya besar seperti itu. Nah, pegas dalam penggunaannya bisa dirangkai, teman-teman, bisa dirangkai seri, bisa dirangkai paralel gitu ya, teman-teman. Nah, kalau dirangkai seri, teman-teman dirangkai seri seperti ini contohnya. Nah, gaya yang menarik setiap pegas itu sama. Ya, perhatikan ini rangkaian seri dari pegas. Ada pegas 1, di sini ada pegas 2. Ini ada bahan, ada beban, maaf. Ada beban fungsinya apa? Buat narik pegasnya. Jadi kalau nggak ada bebannya ya pegasnya cuma tergantung gitu aja ya, nggak ada peregangan. Tapi kalau digantungin beban, maka nanti pegasnya akan ketarik. Nah, nanti pertambahan panjangnya, teman-teman, antara pegas 1 dengan pegas 2 itu sama nih. Apa namanya? Gaya yang menarik pegas itu sama. Jadi kalau ini kita kasih beban, misalkan bebannya 10 Newton, maka setiap pegas akan mendapat gaya tarikan sebesar 10 Newton. Pegas 1. Begitu juga dengan pegas kedua akan menerima gaya sebesar 10 Newton juga. Jadi sama-sama gaya yang dirasakan masing-masing pegas. Nah, untuk pertambahan panjangnya masing-masing pegas berbeda nanti ya. Misalkan ini nambah pegasnya 2 cm, kalau ini bisa jadi nambah pegasnya 3 cm. Ini kalau karakter pegasnya beda-beda ya. Konstanta pegasnya beda, K1 dan K2. Nah, sehingga nanti kita bisa tuliskan kalau untuk pegas di rangkai seri seperti ini, menghitung konstanta pegas penggantinya atau konstanta pegas totalnya itu adalah 1/K total sama dengan 1/K1 ditambah 1/K2. Itu ya teman-teman, kalau di seri seperti ini hitungannya 1/1. Ingat nih, kayak jangan samain kayak resistor ya, seri tambahin aja enggak gitu. Jadi dia kebalikan. Kemudian kalau di rangkai paralel seperti ini teman-teman, konsepnya apa? Perubahan panjangnya sama ya. Jadi ini ada 2 pegas digantung sebuah tuh beban ya. Di kedua ujungnya sama nih, digantung beban, sehingga nanti bebannya itu, pegasnya itu akan ketarik ya. Nah, bertambah panjang yang pasti sama. Kalau ini nambahnya 2 cm, ini juga pegas kedua 2 cm. Ya nggak mungkin kalau yang satu ketarik 1 cm, ini ketariknya cuma ternyata ketariknya 5 cm, kan jadi miring kan, nggak mungkin. Nah, jadi kalau pegas di rangkai paralel, pasti yang sama adalah pertambahan panjangnya. Nah, gaya yang dirasakan tiap pegas itu berbeda. Gitu ya teman-teman, gaya yang menarik tiap pegas itu berbeda-beda. Nah, dari penjabaran rumus ini teman-teman, kita akan dapatkan bahwa
konstanta pegas total, ya untuk pegas yang dirangkai secara paralel seperti ini, tinggal ditambahin aja. K total sama dengan K1 ditambah K2, gitu ya. Jadi ingat nih teman-teman, ujungnya aja deh ya, ujungnya teman-teman perhatikan ini dengan ini. Nah, gaya yang menarik tiap benda sama untuk rangkaian seri, kemudian menghitung konstanta pegasnya seper-seper seperti ini. Kalau paralel, perubahan panjangnya yang sama setiap pegas, kemudian menghitung konstanta totalnya, tinggal ditambah K1 ditambah K2. Oke, silakan SS, lanjut. Dari Yogi, Kak, maaf, yang minus K, minusnya dari mana ya? Ya tadi Kak Fauzi katakan ya, minus ini hanya menandakan arah gaya. F itu rumus hukum Hooke tadi ya, F itu adalah minus Kx. Ini adalah gaya pemulih nama lainnya teman-teman. Ya di dalam buku-buku lainnya itu F ini disebut dengan gaya pemulih. Teman-teman narik karet, terus dilepas, maka nanti karetnya akan berbalik kan. Oke, Pak Fauzi tarik nih ke arah sana nih, misal ke arah mana nih, kiri gitu ya, kalau dari arah ke kiri, terus dilepas, maka nanti karetnya akan berbalik ke kanan. Nah, itu kan berarti Kak Fauzi tarik ke kiri, tapi karetnya narik ke kanan. Jadi pemulihnya itu berlawanan dengan arah gaya tarikan. Itu maksudnya tanda negatif. Gitu ya. Oke. Rumusnya mirip sama cari di rangkaian listrik, cuma kebalik rumusnya. Iya. Jadi kalau dengan resistor gitu ya, kalau di rangkaian seri, resistor itu kan ditambah-tambah gitu ya. Tapi kalau ini seper-seper gitu ya. Ini lebih tepatnya sih kayak sama ngitung kapasitor ya. Kapasitor hitungannya kayak gini nih, kalau seri seper-seper, kalau paralel tinggal ditambah-tambah seperti itu. Gitu ya. Kenapa yang paralel gayanya sama? F-nya sama ya Kak? Bukan, kalau paralel itu yang sama perubahan panjangnya. Jadi kalau dua pegas di paralel seperti ini, ditarik, maka nanti pertambahan panjangnya sama. Ya. Nah, kalau nggak sama nanti jadi yang satu pendek sebelah, satu panjang sebelah kan nggak mungkin gitu. Nah, jadi ini ketika pegas satu ini nambahnya 2 cm, pegas yang kedua juga sama, nambahnya 2 cm gitu ya. Maksudnya gitu ya, bukan gayanya yang sama. Oke. Tapi waktu perhitungan nggak usah pakai minus, ya nggak usah, nggak apa-apa gitu. Yang penting tahu konsepnya. Kalau teman-teman nggak mau pakai tanda minus gitu ya, teman-teman tahu itu konsepnya kenapa minus gitu ya. Karena memang dia arahnya berkebalikan dari gaya yang kita berikan gitu ya teman-teman. Oke, lanjut dulu ya teman-teman. Ini ada banyak sekali. Berikutnya teman-teman kita disuruh hitung nih, diminta hitung berapa pertambahan panjang pegas totalnya. Ada 1, 2, 3, 3 pegas teman-teman, perhatikan konstantanya K1, K2, K3. Pegas 1, pegas 2 dirangkai apa teman-teman? Paralel gitu ya. Dan nanti pegas yang paralel ini diseri dengan pegas yang ketiga. Oke, jika gaya F di sini 36 Newton, berapa pertambahan panjang totalnya? Ya teman-teman, ini K1, K2, K3 udah diketahui semua. Ya udah, kita mau cari pertambahan panjang totalnya. Kita cari aja konstanta total pengganti itu boleh dari ketiga pegas ini. Pegas 1 dengan pegas 2 dirangkai secara apa tadi? Paralel gitu ya. Kalau paralel berarti hitungannya gimana? Nah, kalau pegas di paralel hitungannya tambahin aja. K1 tambah K2. K1-nya teman-teman lihat di sini 45, K2-nya juga 45. 4,5 ditambah 4,5 sama dengan 9 gitu ya. Newton per senti. Satuannya Newton per senti. Oke, kemudian hasilnya teman-teman, ya, kalau udah kita hitung nilainya adalah 9, maka nanti pegas ini hasilnya diseri dengan pegas ketiga. Ya, pegas yang kita sudah hitung konstanta penggantinya adalah 9, ternyata diseri dengan pegas ketiga. Oh, berarti hitungannya seper-seper, seper-seper, seper KP yang udah kita hitung dengan seper K3. Maka hitungannya adalah seper berapa tuh? KP-nya tadi 9 ditambah seper 18. Ya udah samain aja penyebutnya. 18 ini 2 tambah 1 jadinya 3/18. Tebalikin teman-teman, nah, jangan lupa tebalikin 18/3 sama dengan 6 Newton per cm.
Oke, ternyata kita udah dapetin teman-teman ya. 18/3 itu adalah 6 Newton per cm. 6 Newton per cm. Artinya apa teman-teman? Artinya gini, sistem pegas ini kalau dikenakan gaya sebesar 6 Newton, maka dia akan bertambah panjang sebesar 1 cm. Nah, gampangnya sih gitu ya. Jadi kalau sistem pegas ini dikasih gaya sebesar 6 Newton gitu ya, maka nanti pertambahan panjang dari sistem pegas ini adalah 1 cm. Nah, sekarang diminta pada soal dikasih gaya berapa? 36. Ya udah kalau mau pakai konsep gitu udah kelihatan gitu ya. Atau mau pakai hukum Newton boleh. F sama dengan K dikali delta X. F-nya 36, K-nya tadi 6 dikali delta X. Maka delta X-nya adalah 36 per 6. Ya, sama dengan berapa nih? 6 cm. Oke. Ya, tapi cukup nih teman-teman konsepnya gitu ya. 6 Newton per cm. Artinya, sistem pegas ini kalau dikasih gaya 6 Newton akan bertambah 1 cm. Bertambah panjangnya sebesar 1 cm. Iya, betul Ajis. Wah, B, Kak. Ya, sip. Udah, SS. Berarti rumus tegangan-regangan modulusnya nggak kepake ya, Kak? Kalau untuk di perhitungan ini nggak digunain gitu ya. Di nomor 4 nggak digunain. Energi potensial pegas, teman-teman perhatikan. Setiap pegas yang tertekan, ya pasti memiliki energi ya, seperti memiliki energi. Nah, energi yang tersimpan itu disebut dengan energi potensial. Buktinya apa sih teman-teman ya? Teman-teman gampang banget nih, pegas gitu tekan ya, kemudian apa nih, kasih bola misalkan gitu ya, udah lepas maka nanti bolanya akan loncat, gitu aja sih gampangnya. Berarti pegas yang tertekan, pegas yang teregang gitu ya, di benda-benda tersebut akan tersimpan energi. Memang salah satu pegas itu fungsinya buat menyimpan energi gitu ya. Adanya di sepeda motor, di mobil itu ada pegas itu untuk meredam energi dari guncangan, seperti itu salah satunya. Energi potensial pegas kita lihat ya. Nah, misalkan disediakan grafik delta X, atau X ini adalah pertambahan panjang, F adalah gaya, kemudian diberikan suatu grafik seperti ini ya, F dengan X. Nah, maka sebenarnya energi potensial pegas itu adalah sama dengan ini teman-teman, luas grafik yang dimaksudnya. Asalkan ini menyatakan pertambahan panjang, ini menyatakan gaya tarikan atau gaya dorongan. Nah, atau boleh juga pakai setengah F dikali delta X. Ini kan rumus apa nih? Rumus segitiga gitu kan. Luas segitiga. Setengah alas kali tinggi. Setengah alas. Alasnya mana? Alasnya boleh ini. Tingginya mana? Boleh ini. Terserah gitu ya. Setengah F dikali delta X. Atau boleh juga dari hukum Hooke tadi, F itu adalah K dikali delta X, maka teman-teman boleh ganti F di sini K dikali delta X, jadinya gini, K dikali delta X kuadrat. Atau boleh juga setengah F kuadrat per K. Ya terserah aja mau yang mana, tergantung soalnya. Gitu ya teman-teman. Oke. Silakan kalau ada pertanyaan di kolom chat aja ya. Berikutnya teman-teman ada pegas yang tergantung tanpa beban, panjangnya 30 cm. Kemudian ujung bawahnya apa tuh? Digantungin beban 100 gram. Sehingga panjang pegas menjadi 35. Tadinya 30 itu tanpa beban, dikasih beban jadi 35. Oh, berarti dia nambah panjang gitu ya. Jika beban tersebut ditarik ke bawah sejauh 5 cm, kecepatan gravitasi bumi 10. Pertanyaannya adalah energi potensial elastis dari pegas tersebut berapa? Ya udah teman-teman kita lihat nih, awalnya 30 cm, dikasih beban, ya masanya 100 gram jadi 35 cm. Oh berarti kita udah tahu dari sini nih, diketahui berarti yang pertama pertambahan panjang, delta X kita tulis ya. Awalnya 30 jadi 35, oh berarti 35 kurang 30 sama dengan 5 cm. Jadiin meter 0,05 meter. Kemudian masanya 100 gram. Jadiin kilogram bagiin 1000 gitu ya, 0,1 kilogram. Gitu ya teman-teman ya.
Kemudian teman-teman perhatikan lagi. Oke. Jika beban tersebut ditarik 5 cm, oh berarti ini tarikannya gitu ya, tarikan yang baru nih Kak Fauzi tulis delta X aksen lah istilahnya. Tarikan yang baru 5 cm, 5 kali 10 pangkat minus 2 ya, atau 0,05 boleh juga teman-teman, 0,05 meter boleh. Nah, gravitasi buminya 10, G-nya 10. Berapa energi potensialnya? Teman-teman kita cari dulu teman-teman ya. Yang ditanya adalah EP-nya berapa atau W-nya berapa. Ya udah, kita cari dulu teman-teman konstantanya. Konstanta dari pegasnya K itu adalah F dibagi dengan delta X ya. Dari rumus hukum Hooke, F sama dengan K dikali delta X. Nah, sehingga K sama dengan F dibagi delta X. F-nya ini adalah setara dengan gaya berat. Ya, F di sini adalah gaya yang menarik pegasnya. Itu adalah M kali G. Nah, dibagi delta X. Ya udah, M-nya tadi 0,1, G-nya 10 per delta X-nya. Delta X ini ya awal-awalnya nih teman-teman nih 0,0. Atau boleh juga sih dalam pangkat ya biar gampang gitu ya. Ini 1 dibagi 5. Wah, nggak muat. Minus 2. Sama dengan berapa teman-teman? 100 bagi 2. Nah, sehingga kita dapatkan K-nya adalah 20 gitu ya. 20 Newton per meter. Oke, 1 per 5 kali 10 pangkat 2 itu adalah 100. Nah, 100 dibagi 5 sama aja jadinya 20 Newton per meter. Oke, K-nya ini udah dapat. Nah, kemudian menghitung energi potensialnya. Tadi salah satu rumusnya adalah setengah K dikali delta X kuadrat. Nah, delta X yang dimaksud di sini adalah delta X ketika dia posisinya sudah dikenakan beban gitu ya dan ditarik. Nah, ditariknya berapa tadi? 5 cm. Berarti ini setengah dikali K-nya 20 dikali delta X ini ya 5 kali 10 pangkat minus 2 kuadratin. Jadinya 10 gitu ya. Dikali 25 kali 10 pangkat minus 4. Jadinya 25 kali 10 pangkat minus 3 atau 0,025 Joule. Jawabannya yang A. Oke teman-teman, silakan kalau ada pertanyaan. Kak, kenapa nyari K? Kan ada rumus setengah F dikali delta X tanpa rumus K. Nah, delta X di sana itu gini, F-nya di sana, ya jadi gimana nih, Kak Fauzi jelasin di sini nih. Tadi EP setengah F dikali delta X ya. F-nya di sini adalah gaya yang dikenakan benda gitu ya. Pada saat bendanya sudah ketarik sejauh 5 cm ya. Bendanya sudah ketarik sejauh 5 cm. Lah ini kita belum tahu gaya yang dikenakan gaya yang dirasakan pegas pada saat tergang 5 cm itu berapa. Gaya di sini dikasih beban 100 gram ya, maka nanti dia akan menerima gaya sebesar 1 Newton. 1 Newtonnya ini adalah untuk tergang sebesar 5 cm. Nah, 5 cm dari kondisi normalnya. Ketika dia sudah digantung beban, kemudian ditarik lagi 5 cm ke bawah, ini gayanya udah beda lagi gitu ya. Gayanya bukan lagi dari berat beban doang gitu, tapi ini harus ada istilahnya kalau dia ditarik pakai tangan orang, nah ini berapa nih tarikan orang tersebut gitu ya teman-teman. Jadi F di sini bukan nggak sederhana mg gitu aja gitu ya teman-teman ya. Kalau mg delta X ini adalah delta X 30 sampai 35 berarti 5 cm gitu ya. Jadi enggak gitu ya. Oke, siap. Kak, energi potensial yang terakhir delta X yang delta X-nya pakai yang delta X ya. Waduh, Pak Bozi kurang paham maksudnya apa nih? Oke. Dari Nita. Oke, gini ya teman-teman, kenapa nggak pakai rumus ini aja setengah F dikali delta X? Karena tadi F di sini itu belum kita ketahui ya. F di sini kalau mau pakai rumus ini adalah F yang menarik
ya, pegas sejauh 5 cm. Anggaplah ada tangan orang yang narik gitu. Nah ini berapa kita nggak tahu, makanya kita coret-coretan lagi begini, ya, cari konstantanya dulu gitu kan. Nah, habis itu baru deh kita masukkan ke persamaan seperti ini. Oke, Kak Fauzi lanjutkan dulu ya, silakan di SS nanti. Oh iya, ini jam berapa? Sebentar. Halo, Kak Tika? Cek satu. Ya, Kak. Masih ada waktunya, Kak? 4 menit lagi, Kak. Berapa? 4 menit lagi. Oke, 4 menit lagi. Ya, tadi ada kesalahan teknis ya teman-teman, mohon maaf ya. Jadi udah ditungguin, siswanya belum masuk, kemudian Kak Fauzinya juga keluar dari room, kemudian masuk lagi, tadi ada kendala, jadinya kita ada waktu yang terbuang. Baik, mohon maaf sebesar-besarnya. Yang kedua, ini Kak Fauzi hanya terangkan aja deh persamaan getaran gitu ya. Nah, getaran itu adalah gerakan bolak-balik, gampangnya sih gitu. Gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Mana titik keseimbangannya? Titik keseimbangannya tuh kalau bandul ini diam, nah maka nanti posisi bandulnya kan gini ya teman-teman. Nah, artinya dia gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangannya aja. Ini namanya getaran. Nah, oke teman-teman. Gerakan bolak-balik di sekitar titik keseimbangan. Nah, ini bukan berarti setiap gerakan yang bolak-balik adalah getaran, enggak juga. Syarat yang dimaksud dengan getaran ini adalah harus ada gaya pemulihnya. Nih, teman-teman bisa lihat tanda panahnya gitu ya. Kenapa sih bandul ini bisa bergerak bolak-balik? Karena memang ada gaya pemulihnya, ada gaya yang menarik dia untuk kembali ke posisi seimbang seperti ini. Nah, nanti ada contoh, misalkan ada orang gitu ya, nyari alamat gitu kan, dia kesasar bolak-balik di depan rumah kita. Nah, apakah itu getaran? Ya enggak gitu ya. Kenapa? Ya karena kan gak ada gaya pemulihnya. Jadi syarat suatu benda dikatakan bergetar itu dia gerakannya bolak-balik, tapi harus ada gaya pemulihnya gitu ya teman-teman. Nah, persamaan dari getaran itu adalah Y sama dengan A dikali sin omega T ditambah theta 0, di mana Y adalah simpangan, A adalah amplitudo. Ya, amplitudo itu yang mana? Ini amplitudo nih. Nah, misalkan tadi posisinya di sini nih. Amplitudo itu ini, teman-teman. Gitu ya, simpangan paling jauh. Nah, ini kalau Kak Fauzi gambar-gambar lagi di sini. Nah, ini namanya simpangan nih, jarak dari sini sampai sini namanya simpangan. Nah, simpangan paling jauh yang ini, teman-teman. Ini namanya amplitudo, gitu ya. Omega kecepatan sudut theta awal adalah sudut fase awal. Oke. Nah, nanti omega teman-teman bisa gunakan persamaan 2pi bagi periode atau 2pi dikali frekuensi. Nah, ini persamaan persamaan posisi maksud Kakak. Persamaan posisi dari suatu getaran. Nanti kalau kita turunkan sekali, kita akan dapatkan persamaan kecepatan. Ya, kemudian kita turunkan lagi, sekali lagi kita akan dapatkan percepatan. Jadi ini adalah rumus kecepatan dari getaran, ini adalah percepatan dari suatu getaran. Ya, jadi bendanya ini istilahnya ya mendapat percepatan, kemudian kecepatannya berubah-berubah. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi kalau ini persamaan posisi kita turunkan sekali jadi persamaan kecepatan, kita turunkan lagi jadi persamaan percepatan. Jadi kecepatannya nggak sama teman-teman ya. Di setiap titik yang dilewati kecepatannya tidak sama. Ada kalanya kecepatannya 0, ada kalanya kecepatannya paling maksimum. Seperti itu teman-teman. Kemudian energinya juga bisa kita tuliskan, energi potensial dari getaran setengah KY kuadrat, energi kinetik setengah MV kuadrat. Nah, kalau kita tambahkan EP dengan EK-nya jadi persamaan energi mekanik ya. Nah, energi mekanik bisa kita tuliskan setengah K dikali A kuadrat. Ya, dengan A adalah amplitudo. Oke. Kemudian konsep lainnya teman-teman harus bisa perhatikan ini ya, konsep rumusnya nih teman-teman. Untuk pegas, ya pegas, menghitung periode getaran pegas itu kita bisa gunakan rumus ini, gitu ya. T sama dengan 2pi akar M per K. Atau frekuensi sebaliknya, 1/2pi dikali akar K per M. K adalah konstanta pegasnya, M adalah massa yang digantung, gitu ya. Jadi periode sama frekuensi
Untuk pegas, dia bergantung sama konstanta pegasnya dan bergantung sama pegasnya. Untuk bandul, teman-teman, bandul itu berarti tali, ada bendanya digantung. Nah, periodenya ini bisa kita tuliskan T sama dengan 2pi dikali L per G. Frekuensinya, ini teman-teman, F sama dengan 1/2pi dikali G per L. Jadi teman-teman, periode maupun frekuensi bandul itu hanya dipengaruhi oleh panjang tali bandulnya. Ya, enggak bergantung sama beban yang digantung, istilahnya gitu ya. Jadi kalau kita eksperimen di suatu ruangan yang ideal banget, nggak ada hambatan udara dan sebagainya, itu kalau panjang talinya sama, maka periodenya pasti sama. Tapi kalau dilihat di sini teman-teman ada 3 bandul, talinya beda-beda panjangnya, ini udah pasti periode dan frekuensinya beda-beda. Jadi nggak bergantung sama beban yang digantung. Ya mau digantung beban 1 kilo atau mau yang digantung itu adalah kertas yang kertas yang diremek-remek gitu ya, itu selagi tali bandulnya sama gitu ya, itu maka periode dan frekuensinya sama teman-teman ya. Jadi kalau ada pegas, ada bandul, ini di sini massa dari batu gitu istilahnya. Nah kalau ini dari kertas kita remek-remek gitu ya. Nah selagi panjang talinya sama, nah maka periode dan frekuensinya pasti sama gitu ya, nggak bergantung beban yang digantung seperti ini. Oke teman-teman, oke cukup deh Kak ya, mohon maaf kalau ada kekurangan ya. Nanti kalau ada yang masih belum dipahami, teman-teman bisa gunakan fitur konsultasi gitu ya, minta konsultasi bisa lewat aplikasi ya, fitur aplikasi sekolah, atau bisa juga tatap muka gitu ya di lokasi bimbel terdekat dari rumah kalian. Insya Allah PPT-nya ini akan